Protokolnya itu kita daripada COVID atau keamanan itu kita jaga, kita kuat gitu Pak. Satwa itu nggak boleh lapar, nggak boleh injur, nggak boleh sakit, stres. Hewan ada titipan negara, dititipin negara pada kita semuanya. Jadi tidak bisa milik. Salam lestari. Lestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bersama saya Mas Blangkon Ferdi Setiawan. Nah, kali ini konten terbaru dari The Blangkon TV. Saya akan mengajak Anda untuk melihat sejauh mana sih penerapan protokol kesehatan di tempat wisata favorit di Puncak Bogor dan terbaik di Indonesia, yakni Taman Safari Indonesia. Kita nanti akan ngobrol dengan pihak pengelola sejauh mana mereka menerapkan protokol kesehatan sehingga dalam pelaksanaannya pengunjung tidak menjadi klaster terbaru dari penularan COVID-19 di Indonesia. Kita langsung guys ke Taman Safari Indonesia. Teman-teman, poro konco, poro sedulur, saudara-saudari, sekarang saya sudah bersama seseorang yang sangat hebat. Beliau adalah pemerhati satwa dan lingkungan yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia, Bapak Jansen Manasan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Taman Safari ini tanpa beliau tidak bisa semegah ini. Pak Jansen, ini kan ada pandemi COVID-19 nih Pak Jansen. Setahun yang lalu, bulan Februari, kurang lebih ya 7 bulan, 8 bulan yang lalu, semua tempat wisata itu terdampak ya. Ya. Taman Safari sendiri mengatasinya seperti apa sih? Betul. Waktu itu semua terdampak, apalagi di industri pariwisata, terutama ya travel agent apa semuanya, angkutan transportation dan juga perhotelan hancur semuanya. Sama juga itu Taman Safari Indonesia. Saya mau clearkan dulu Pak, banyak orang Taman Safari nama kita Indonesia Pak. Betul. Taman Safari Indonesia. Taman Safari Indonesia. Ya, Taman Safari itu seperti zoo, lembaga daripada lembaganya, tapi nama Indonesia. Ya. Nah ini Pak, waktu sana semua tidak ada pengunjung juga tidak ada semuanya. Lalu kita mesti ambil strategi bagaimana? Karena semua satwa yang ada di Taman Safari atau di mana saja di lembaga konservasi di zoo namanya, itu semuanya hewan ada titipan negara, dititipin negara pada kita semuanya. Jadi tidak bisa milik. Walaupun kalau barang datang yang kita menukarkan satwa maksud kami adalah milik negara. Oh, itu sistem ya titipan. Ya itu semuanya sama seperti panda ini titipan dari Republik Tiongkok kepada Republik Indonesia. Itu titipan 10 tahun ini kan. Nah, jadi kita bagaimana untuk mengatasi ini? Kita ada hak, ada kewajiban. Nah, bagaimana kita punya hak, kita bisa menjual karcis, memamerkan untuk pendidikan, untuk edukasi, untuk entertainment, melihat semuanya, menikmati. Nah, kita punya kewajiban. Kewajiban itu bagaimana kita memelihara, punya animal welfare, kesejahteraan satwa, dan lain-lain. Nah, waktu itu memang sulit sekali bagaimana, karena pengunjung nggak ada. Ya, siapa dari mana dananya semua. Pemerintah juga, ya jangankan untuk satwa, untuk semua rakyat itu sudah susah. Nah, tetapi Taman Safari yang berstrategi tidak PHK-kan. Tidak PHK-kan. Justru kita hanya memang kalau yang daily worker stop dulu. Misalkan mau bangun kita tidak lagi dan lain-lain nggak ada lagi semuanya. Ini friendly sekali mereka datang ya. Sekali lihat Pak Jansen. Nah, memang itu salah satu pesawat saya datangnya. Baik. Nah itulah. Jadi karyawan kita bagi dua grup A dan grup B. Kenapa itu? Itu karena kita sudah tahu kita punya
aturan atau di kesehatan satwa animal welfare sedunia, karena saya memang bekas presiden Perhimpunan Kebun Binatang se-Asia. Jadi kami membuat aturan, adopsi aturan semuanya. Bagaimana satwa itu nggak boleh lapar, nggak boleh injur, nggak boleh sakit, stres. Nah semuanya ada tempat lindungan kalau hujan semuanya. Nah ini kita siapkan. Maka itu kita semuanya juga ada pemisahan. Bagaimana memisahkan penyakit manusia jangan ketular hewan, hewan ke manusia. Nah kita sudah ada standar. Jadi belum adakan PSBB gitu semacam ini. Kita pun sudah tahu ini kan ya, sudah ada mengadakan. Karena bagaimana untuk mengatasi daripada ini. Jadi kita lakukan untuk begini nggak ada pengunjung semuanya, walaupun kita ada cadangan untuk setahun ke depan atau terus, tapi kita mesti ambil langkah efisiensi. Jadi itu daripada bagaimana kita men-save cost untuk makanan. Jadi nggak usah beli. Karena kita 260 hektar ini semua hijau-hijauan banyak. Banyak rumput, banyak daun-daun semuanya. Ya, siapa tinggal kita panen. Nah, jadi itulah kita gunakan daripada daya ini, lingkungan ini kita pakaikan untuk dananya itu. Jadi sebagian pakai pegawai untuk staf mencarikan makan. Yang misalkan orang kasir-kasir, keuangan, orang dari loket, daripada tempat rekreasi, daripada restoran, semua tutup. Nah, jadi orang ini dicarikan untuk cari pakan. Jadi bergantian semuanya. Sehingga kita bisa berjalan tahan, kita bisa save cost itu sampai 50%. Wow. Ya, kalau kita beli 100 rupiah, kita cuma beli keluar 500 rupiah. Jadi itulah kita bisa mengurang-murangkannya itu. Tetap bisa survei. Sampai saat ini. Puji Tuhan sampai sekarang kita bisa ini kan. Dan sekarang udah mulai buka dan pengunjung juga lihat karena kita outdoor. Nah, semua kita juga seperti traveling di mobil sendiri. Kita ikut protokol daripada standar daripada apa ini oleh pemerintah. Masuknya pakai masker, bahan dicuci 3 kali pemeriksa itu. Bagian satwa, makannya diatur dan semuanya. Nah itu tadi yang saya rasakan Pak, saya ketika masuk disemprot, terima kasih, masker dan sebagainya, benar-benar tertib gitu, untuk menjaga kesemuanya Pak, biar tidak terjadi klaster gitu Pak. Iya, terima kasih itu. Kalau kedepannya sendiri nih Pak, program dari Taman Safari Indonesia sendiri seperti apa sih Pak, khususnya untuk membawa pariwisata di Indonesia Pak? Baik, untuk kedepannya ini memang sekarang karena pandemik ini, COVID ini, untuk kapan vaksinnya ada, itu masih kita belum tahu. Jadi kita sudah ada, kita pemikir pemandangan itu long term-nya bagaimana kita carakan. Di short term udah, long term-nya bagaimana. Tetap yang tadi kita pakai, efisiensi kita pakai. Long term itu bagaimana? Nah kita mesti kontrol daripada population. Karena justru lagi pandemi ini, semua orang susah mati. Di sini lahir. Gajahnya lahir, jerapahnya lahir, burung elangnya lahir, atau burung-burung lah, yaitu antelope itu lahir, dan begitu juga sampai komodonya, telurnya netas semuanya. Jadi kita, iya semuanya ada. Tapi nggak apa-apa, kita kan satwa langka ini kan bagaimana kita atur manajemennya, itu atur. Dan juga yang penting bagaimana kita kesempatan ini kita belajar lebih mengedukasikan itu, membuatkan video klip itu sebagai sosmed itu untuk kita promote itu. Karena saat ini memang semua orang di rumah, di lockdown. Di rumah tuh baik kerjanya lihat TV, lihat apa, atau sosmed semuanya. Inilah kesempatan kita keluarkan, nah sehingga orang tetap. Kita Taman Safari Indonesia masih asis. Tuh, ini hari lahir ya. Tuh, ini semuanya dikasih makan begini. Tuh, cara gajahnya terus di training gini, dicucinya bagaimana, obat-obatan. Sehingga ini jadi dengan pengunjung atau dengan pencinta semuanya kita dekat. Sehingga juga itulah menimbulkan orang banyak sumbangkan makanan. Sampai saat ini masih ada sumbang makanan dari masyarakat atau dari instansi seperti instansi dari karantina, tidak ada izin surat, disita, diserahkan di sini. Dari kepolisian, Kapolres Bogor ada 600 kilo punya ayam ilegal diserahkan di sini, dan masyarakat juga semuanya, karena ingat bahwa satwa ini ada milik negara. Betul. Dan semuanya, dan untuk ini kan jaga lingkungan, jaga alam ini. Oke, ini contoh konkret dari Bogor, Puncak, Bekasi, Taman Safari Indonesia untuk pariwisata di Indonesia Pak ya? Iya. Nah kalau Bapak betul. Taman Safari Indonesia ini ada beberapa cabang.
Cabang kedua Taman Safari Indonesia di Prigen. Ya, Taman Safari di Prigen lah kita tahu. Dan juga ada Taman Safari Indonesia yang di Bali, Bali Safari and Marine Park, yaitu di Gianyar, Bali. Dan juga ada lagi yang di Batang, yaitu masih mau dibangun tapi karena COVID stop. Itu mau dibangun safari, tapi itu Dolphin Center. Nah, kedepannya ini kita lihat memang tidak menentu semua ini. Tentu efisiensi kita mesti ambilkan, dan juga planning long termnya mesti kuat. Jadi bagaimana untuk animal collectionnya, bagaimana untuk perawatan hewan supaya jangan sakit, lebih preventif, sehingga tidak beli untuk obat apa semuanya tambah ekstra keluarkan. Nah, ini semua udah cukup banyak daripada produksikan. Dan kita kedepannya juga itu menggunakanlah sekarang dengan digital, karena sekarang udah memang digital era sana semuanya. Itu kita menggunakan, kita manfaatkan, seperti kita sudah lihat di mana sosmed itu kesempatan kita jalankan, sehingga itu kita connection terus begitu dibuka saja datang. Nah, tapi itu yang penting lagi, protokolnya itu kita daripada COVID atau keamanan itu kita jaga, kita kuat, kita pegang selama. Ya, itu sehingga itulah rahasia-rasanya. Jadi itu yang kita ini kan. Baru-baru ini juga ada daripada campaign daripada Menteri Pariwisata dan Indonesia, betul gitu. Bapak menjadi bagian dari itu, Pak ya? Ya. Intinya kita harus bangkit, Pak ya? Betul. Bangkit, harus bangkit untuk Indonesia menuju lebih baik, Pak ya? Ya. Bapak ada yang bisa disampaikan ke masyarakat pecinta satwa dan hewan-hewan di Indonesia, Pak? Apa bisa disampaikan? Ya, baik. Ya, saya minta para semuanya, pertama-tama saya selalu sering ngomong salam lestari. Salam lestari. Ya, lestarikan. Ya, gitu. Jawabnya salam lestari, lestarikan. Nah, karena ini kita bagaimana? Kita harus save lingkungan sekarang, kayak climate change atau slope dengan apa daripada bencana-bencana itu semua alam, elonnya semua banjir apa semua. Nah, ini kata semuanya alam itu tidak seimbang. Nah, antara satu rantainya adalah daripada satwa-satwanya. Marilah semua saya ajak juga kepada pemisawan semuanya, mari kita jaga, karena lindungilah untuk penciptaan yang Tuhan berikan dan berkatkan kepada kita, khususnya memang Indonesia biodiversity, jadi kan aneka ragam hayati yang paling bagus atau paling banyak, baik kita nomor 1 atau Brasil nomor 2 negaranya, atau Brasil nomor 1 kita nomor 2. Itu sudah karunia atau berkat daripada pencipta kepada bangsa Indonesia. Mari bangsa Indonesia kita semuanya ajak sama-sama untuk pertahankan. Jadi sehingga support daripada satwa-satwa yang kita piarakan, sehingga kita melindungi daripada kepunahan dari satwa. Salam lestari. Lestarikan. Salam lestarikan. Terima kasih Pak Jarza. Ya, sama-sama. Para konco, itu tadi ngobrol inspiratif sekali dengan Bapak Direktur Taman Safari Indonesia, Bapak Jarza Manaksang. Kiranya cukup sekian dialog singkat ini. Tetap saksikan The Blangkon TV, belak-belakan kontroversi. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya. Jangan lupa. Salam lestari. Lestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.